akhir tahun ini, market bergerak ke arah yang lebih positif. Kami ingin memberikan informasi mengenai pandangan pasar global dan pasar domestik Indonesia. Dan saat ini, saya sedang bersama dengan Bapak Risano Chandra dari PT Ispring Investment Indonesia. Pak Risano, bagaimana pandangan Ispring terhadap perkembangan pasar saat ini? Terkait dengan perkembangan pasar saat ini, kami melihat ada 4 poin penting. Yang pertama adalah COVID dan vaksin. Setiap perkembangan positif daripada vaksin serta penurunan kasus COVID-19 akan memberikan sentimen positif bagi pasar. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,9% untuk tahun 2021. Poin yang ketiga adalah Fed dan tapering. Fed tapering akan segera dimulai di pertengahan November 2021 dan targetnya akan berakhir di pertengahan tahun 2022. Yang keempat adalah krisis energi. Hal ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 yang terjadi begitu cepat dan tidak terduga. Bagaimana sebenarnya perkembangan pandemi COVID-19 saat ini? Di pertengahan sampai akhir kuartal kedua yang lalu, kita sempat melihat adanya lonjakan kasus baru COVID-19 yang didominasi oleh varian Delta. Ini yang kita kenal dengan gelombang kedua. Ya, awalnya sempat terjadi di India dan akhirnya menyebar ke negara-negara lain di kawasan, termasuk Indonesia. Namun dengan diberlakukannya pengetatan mobilitas serta percepatan vaksin, akhirnya kasus baru COVID-19 bisa menurun. Saat ini sudah lebih dari 7,36 miliar dosis vaksin sudah didistribusikan ke seluruh dunia. Bagaimana perkembangan pemulihan ekonomi global? Terkait dengan proses pemulihan ekonomi global, kami masih melihat bahwa hal ini akan terus berlanjut, namun secara divergen. Di mana negara-negara ekonomi maju, prospek pertumbuhannya telah direvisi naik, oleh karena percepatan vaksinasi serta bantuan tambahan stimulus yang masif. Sementara pada negara-negara ekonomi berkembang, prospek pertumbuhannya sedikit direvisi turun. Namun secara rata-rata, kami masih melihat bahwa secara total, pemulihan ekonomi global masih akan terus berlangsung naik. Bagaimana view dan strategi dari Ispring terhadap pasar saham dan obligasi domestik saat ini? Investasi pada kelas aset obligasi dan saham domestik masih memiliki potensi yang sangat menarik dalam jangka waktu menengah panjang. Pada aset kelas obligasi, dengan tingkat suku bunga yang rendah dan tingkat inflasi yang terjaga, para nasabah masih memiliki potensi untuk bisa menikmati imbal hasil yang lebih menarik dibanding dengan negara lain di kawasan. Pada kelas aset saham domestik, kita sudah mulai melihat perusahaan-perusahaan teknologi, digital, ekonomi baru, sudah mulai melantai di bursa saham Indonesia, dan kedepannya ini akan semakin menarik. Kami melihat sektor perbankan, digital banking, telekomunikasi, serta sektor-sektor yang bersentuhan dengan pembuatan baterai mobil listrik masih menjadi pilihan utama kami.